Selamat malam para pecinta keindahan, penjelajah relung-relung estetik, dan rekan-rekan pembelajar dalam seni aquascape. Izinkan saya berbagi sebuah kisah, bukan tentang kemenangan gemilang, melainkan tentang sebuah kegagalan yang justru membuka gerbang pemahaman yang lebih dalam. Saya, seorang scaper yang baru saja merintis, pernah terjebak dalam pesona visual tanpa menyelami esensi biologisnya. Momen itu tiba ketika benak saya dipenuhi imaji tentang sebuah miniatur ekosistem, sebidang lanskap bawah air yang memukau. Dengan semangat membara, saya mulai merangkai visi aquascape pertama saya. Dalam bayangan saya, rimbunnya tanaman akan menari lembut di terpa arus, dan gerak lincah ikan akan menambah dinamika yang menghidupkan. Ada ekspektasi yang tinggi, disertai sedikit naivitas, bahwa keindahan akan tercipta begitu saja melalui kombinasi elemen-elemen yang terlihat menarik di etalase toko. Proses perancangan dimulai dengan pemilihan hardscape, bebatuan dan kayu rentek yang saya susun sedemikian rupa untuk menciptakan kedalaman dan struktur. Kemudian tibalah saatnya mengisi kebun bawah air ini. Saya memilih beragam jenis tumbuhan air yang tampak cantik dan eksotis, dari hairgrass yang hijau menawan hingga mos-mos yang kutempel sedemikian rupa. Untuk menambah pesona visual, saya memasukkan beberapa jenis ikan yang secara individu terlihat menarik, seperti sekelompok neon tetra yang berkilauan dan beberapa molly yang elegan, tanpa mempertimbangkan interaksi holistik antara mereka dan lingkungan yang saya ciptakan. Namun, realitas seringkali jauh lebih kompleks dari ekspektasi. Beberapa minggu berlalu, dan mimpi indah itu perlahan memudar. Alih-alih tumbuh subur, ganggang air dan hairgrass saya mulai menguning, mos-mos mulai tontok dan terangkat, dan kehilangan rona indahnya dan perlahan meluruh. Yang lebih menyedihkan, beberapa ekor ikan menunjukkan tanda-tanda stres, dan yang lainnya bahkan mulai mengganggu tanaman yang seharusnya menjadi bagian integral dari ekosistem. Munculnya alga di mana-mana menjadi saksi bisu atas ketidakseimbangan yang terjadi. Hingga pada suatu pagi, di hadapan pemandangan yang jauh dari impian, sebuah akuarium yang lebih menyerupai rawa yang gagal daripada lanskap bawah air, saya harus mengakui, aquascape pertama saya adalah sebuah kegagalan. Ini bukan sekadar kemunduran, melainkan sebuah epifani. Sebuah titik balik yang memaksa saya untuk menghentikan euforia estetika dan mulai menyelami ilmu di baliknya. Kegagalan ini adalah guru terbaik saya. Dari sana, saya mulai memahami bahwa dunia aquascape bukanlah sekadar menata, melainkan tentang menyeimbangkan. Saya belajar tentang fisiologi tumbuhan air, kebutuhan CO2, intensitas pencahayaan, dan nutrisi esensial yang spesifik untuk setiap spesies. Dan yang paling krusial, saya mulai mengerti tentang karakter ikan, bahwa tidak semua ikan diciptakan untuk hidup berdampingan dengan semua jenis tumbuhan. Sebagai contoh, ikan-ikan herbivora tertentu, yang pada awalnya saya anggap hanya sebagai penambah estetika, ternyata memiliki kecenderungan untuk menggerogoti dedaunan halus. Di sisi lain, ikan-ikan yang lebih agresif dapat menyebabkan stres pada spesies lain, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekosistem. Saya menemukan bahwa ikan-ikan pemakan alga tertentu, meskipun bermanfaat, juga perlu dipilih dengan cermat agar tidak merusak tanaman yang rapuh. Saya mulai memahami betapa pentingnya mempertimbangkan ukuran ikan saat dewasa, tingkat aktivitas mereka, dan preferensi habitat mereka sebelum mengintroduksikannya ke dalam sebuah lingkungan tanaman yang sudah tertata. Transformasi pemahaman ini sangat signifikan. Jika sebelumnya saya hanya melihat ikan sebagai hiasan, dan tanaman sebagai latar, kini saya memandang mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari sebuah simfoni biologis. Saya memahami bahwa pemilihan spesies harus didasarkan pada keselarasan karakter dan kebutuhan, bukan hanya pada daya tarik visual. Saya kini bisa sedikit membedakan mana ikan yang ramah tanaman, dan mana yang berpotensi menjadi perusak tanpa disengaja. Saya mulai menghargai pentingnya riset mendalam sebelum melakukan pembelian, dan kesabaran dalam mengamati perilaku setiap organisme yang saya tempatkan di dalam akuarium. Meskipun aquascape pertama saya berakhir dengan kegagalan, benih pemahaman telah tertanam kuat. Kegagalan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih terinformasi dan penuh penghargaan terhadap kompleksitas alam. Kini,
Setiap elemen yang saya pilih memiliki pertimbangan yang lebih matang, didasari oleh pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman pahit. Saya berharap, kisah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap usaha kreatif, terutama yang melibatkan ekosistem hidup, kegagalan adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Ia adalah katalis yang mengubah pandangan dangkal menjadi pemahaman mendalam, dan pada akhirnya, akan membimbing kita menuju penciptaan harmoni bawah air yang sesungguhnya. Terima kasih.